Islam di Indonesia, terlebih rekonstruksi kesenian Nusantara di masa lalu. Kesenian Islam di Nusantara pada tahap awal yakni penerapan dari tradisi seni Nusantara Hindu yang sesuai dengan fungsi dengan kaidah seni baru. Ajaran agama Islam sebagai nilai budaya baru di Nusantara memang tidak memberi citra, dan terlebih di bidang kesenian pada awal perkembangannya. Dalam hal ini toleransi Islam ikut mendukung dalam proses kesinambungan antara tradisi kesenian lama dan tradisi kesenian yang baru. Dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, kesenian mempunyai tempat khusus dalam proses islamisasi itu sendiri. Artinya di lain orang sebagai seorang pedagang atau dalam hal pernikahan, tasawuf, politik dan lain sebagainya, seni juga dijadikan alat sebagai media dalam proses islamisasi. Disebutkan bahwa kesenian ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam kepada masyarakat pada saat itu. Seperti pada masa Wali Songo, Sunan Kalijogo menggunakan atau mengkodifikasi wayang kulit, drama wayang kulit untuk kemudian dijadikan sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, nilai-nilai Islam disampaikan lewat pertunjukan pagelaran seni wayang kulit yang merupakan salah satu kesenian yang cukup ramai diperbincangan masyarakat pada saat itu. Artinya kesenian yang memang diminati oleh banyak masyarakat pada saat itu. Kajian sejarah masuknya Islam di Nusantara merupakan atau menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kesenian yang kemudian dijadikan sebagai media dakwah itu ada beberapa hal, yakni dalam kesenian dalam bentuk bangunan, ukiran, terus musik, sastra dan masih banyak lainnya. Bukti eksistensi dari kesenian dalam bentuk bangunan yakni pada masa islamisasi di Nusantara, yaitu seperti bangunan masjid di Demak, kemudian Sendang Duhur, lalu ada Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon, ada Masjid Agung Banten dan masih banyak. Dalam setiap bangunan masjid tradisional itu mempunyai ciri tersendiri, terlebih di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana ada serambi, artinya di luar masjid, di samping masjid itu ada pelataran yang kemudian juga dijadikan sebagai tempat beribadah, biasanya juga dijadikan sebagai tempat untuk belajar mengajar, dan tidak lepas dari ciri khusus, yakni ada beduk di samping atau di sebelah serambi masjid. Beduk ini sebagai penanda atau ketika beduk dibunyikan, yakni sebagai penanda bahwa masuknya waktu sholat 5 waktu. Terlebih pada saat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, irama atau yang dikeluarkan dari beduk itu kemudian menjadi ciri tersendiri atau untuk kemudian menambah semarak hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan suara-suara tersebutlah juga bunyi yang berbagai variasi irama yang spesifik dan tentu juga sebagai penanda semarak hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Bunyi beduk tersebut juga sebagai penanda adanya unsur kesenian yang memiliki keindahan dan estetika. Kemudian dalam seni lukis misalnya terdapat peninggalan masa lalu yang memiliki ciri spesifik yang mampu menyamarkan lukisan makhluk bernyawa dengan lukisan benda-benda lain, benda-benda mati misalnya. Semisal lukisan tersebut secara konkret lukisan daun-daunan, secara sekilas dilihat itu berupa daun-daunan, tetapi gugusan daunnya, daun-dedaunan itu tadi tersebut jika diperhatikan lebih teliti tampak seperti lukisan yang bernyawa. Nah, hal ini dapat dilihat di lukisan di Masjid Mantik Jepara. Mungkin itu sekilas berperbincangan tentang
kesenian dan arsitektur Islam di Nusantara, yakni masa rekonstruksi kesenian Nusantara di masa lalu. Saya Miftahul, sampai jumpa.